Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adahu nafa'ihim fi darin amin. Awwal wajibin 'ala al-insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Awal wajibin, awal yang wajib alal insani, atas manusia, ma'rifatul ilahi bistiqani, yaitu mengetahui Tuhan dengan yakin. Itu kita belajar ilmu tauhid biar tahu tentang siapa yang kita sembah. Ya. Jangan sampai kita enggak tahu siapa yang kita sembah. Wanutku bisyahadataini u'tubira, wanutku bisyahadataini, wanutku bisyahadataini u'tubira yasi'atil imani mimman qadara, dan mengucapkan bisyahadataini dengan dua kalimat syahadat u'tubira, itu dianggap lisihatil imani, bagi kesahan iman. Jadi kalau kita mengatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nah, sah imannya. Mimman qadara, daripada orang yang mampu mengucapkannya. Jadi orang masuk Islam gampang, mengucapkan dua kalimat syahadat aja itu ya udah masuk Islam. Ya, walaupun belum tentu iman, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Menurut beliau kalau Islam belum tentu iman, kalau iman sudah pasti Islam. Karena banyak orang mengucapkan dua kalimat syahadat takut dengan pedang. Kalau zaman sekarang mengucapkan dua kalimat syahadat karena pengen kawin doang. Jadi biar bisa kawin dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi perbuatannya belum menunjuki kepada iman. In saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dha naqsin wa dha kamali. Tapi kalau di sini tadi wanutku bisyahadataini utubira li sihatil iman mimman qadara, berarti sudah beriman gitu ya. Sama kalau ini katanya mengucapkan dengan dua kalimat syahadat itu dianggap bagi sahnya iman. Jadi Islam dan iman, kalau dikatakan Islam ya iman, dikatakan iman ya Islam. Memang itu ada pendapat ulama yang demikian.
Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani seperti tadi itu pendapatnya. In saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu za naqsin wa za kamal. In saddaqal qalbu, jika hati membenarkan ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, hati membenarkan itu kalimat dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa bil a'mali, ya, dan dengan amal-amal hati membenarkan dan diamali, yakunu za naqsin wa za kamalin, adalah dia imannya itu ada berkurang dan ada yang sempurna atau yang bertambah. Jadi berkurangnya iman itu dengan maksiat, nanti amalnya maksiat. Bertambahnya iman atau sempurnanya iman, ya, dengan beramal soleh. Jadi kalau kita selalu melakukan maksiat mulu, itu iman kita mengalami degradasi, penurunan, kurang. Kalau kita selalu ibadah terus, jauhin maksiat, imannya nambah. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safail qalbi za tajdidi. Maka jadilah engkau daripada iman, ya, pada bertambah, ya, maka jadilah engkau, ya, di dalam menambahkan iman. Ya, jadilah kita ini orang yang selalu nambahin iman, jangan ngurangin iman. Wa fi safail qalbi za tajdidi, dan memperbaharui, dan pada bersih hati memperbaharui. Maksudnya apa? Jadilah engkau memperbaharui iman dalam kebersihan hati. Nah, jadi kita ini orang yang selalu menambahkan iman. Apa? Jadilah kita ini orang yang selalu melakukan amal soleh. Jadilah kita orang yang melakukan amal soleh. Dan memperbaharui iman dengan apa itu amal soleh. Jadilah engkau minal imani fi mazidi, jadilah engkau dalam menambahkan iman, yaitu amal soleh, jauhin maksiat. Dan jadilah engkau yang selalu memperbaharui dalam kebersihan hati. Jadi bersihin hati kita, bersihin hati kita. Bagaimana bersihin hati kita? Di antaranya dengan banyak zikrullah. Bersihin hati, banyak zikrullah. Abdul zikri la ilaha illallah, ya, paling abdul zikir. Hati mesti berzikir kepada Allah, mesti banyak zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tidur, banyakin zikrullah. Kita hati ya, hati kita.
banyakin ilmu, ya, banyakin zikrullah. Ilmu sebagai pengetahuan kita, ya, biar ilmunya bisa terrealisasikan, zikir. Biar ilmunya itu bisa disosialisasikan, zikir. Jangan kagak banyak zikir, jangan. Banyakin zikir, banyakin zikir. Ada orang zikir masih berbuat maksiat juga, yaitu karena zikirnya ada niatnya selain Allah. Jadi zikirnya niatnya Allah Ta'ala, bukan karena kedikjayaan, bukan bisa ini bisa itu, bukan. Zikirnya karena Allah. Bi kasrati sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahawati. Dengan banyak sholat dan banyak taat. Banyakin sholatnya, banyakin taatnya. Ya. Apalagi Ramadan ini, jangan malas-malas, ya. Sunat-sunat jangan sampai enggak dikerjain, ya. Yang sunat-sunat jangan sampai malas. Ini Ramadan, yang sunat-sunat itu jangan ditinggalin. Qobliyah, ba'diyah, rawatib, jangan malas. Lengkap semuanya kita kerjain. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jangan enggak. Ini duha nih jangan sampai kagak. Yang masyru' dulu aja kita kerjain, lengkapin semuanya, ya. Setelah udah masyru' banyak baru yang lainnya. Seperti ulama-ulama sufi semalam 1000, masya Allah. Nah, kita yang masyru' aja malas. Jangan sampai, ya, jangan sampai malas. Ini Ramadan nih, waktu yang sangat tepat. Jangan malas. Nah, kalau malas nggak dapat, orang-orang dapat banyak, kita dapat dikit, rugi dan bakal nyesel. Ya, bakal nyesel kita tuh. Orang dapat banyak, kita dapat dikit. Coba dulu. Ini ngaji, kita ngaji nih. Ini yang kagak ngaji, yang malas, ntar pasti dia nyesel. Coba gua dulu ngaji. Pasti itu. Hatam kita, orang-orang hatam, kita nggak hatam, pasti kita nanti nyesal itu. Oh, nggak perlu kagak hatam, ya Allah. Yang kita kecil banget nih, sama siapa lagi ngaji ya gitu. Mau ngaji, malu udah jadi ustadz, udah jadi kiai, udah dipanggil ustadz, panggil kiai, gitu. Iya, beneran itu. Ini, jangan ditinggalkan, jangan disia-siain, jangan. Ini pengalaman saya dalam belajar tuh begitu. Ya. Alhamdulillah, saya walaupun banyak, tetap ada yang nyesel juga, ada juga yang kelewat juga, ada.
karena nggak dibilangin. Ini saya bilangin, nggak dibilangin. Masya Allah, alhamdulillah saya banyak khatam kitab. Emang kalau guru belajar ngajar ada hatam-hatam, saya senang banget. Itu alhamdulillah, ya saya nggak tinggalin dah, saya duduk dah, hampir rapi, udah hatam kitab. Yang kita bisa kecuali bentrok. Masya Allah. Oh, nyesel itu datangnya belakangan ya. Apalagi kita, Masya Allah, beneran nikmat sekali kita ngaji itu, nikmat sekali, ya Allah, asik banget. Nah, ketika kita tinggalin, ya Allah, nyesel. Ya Allah, ngapa nggak hantam dulu, padahal guru ngajarin, gua nggak pakai ngikut gitu. Ntar kalau kita udah ngikut semua, udah enak tuh, udah ngantongin, udah dikantongin, tinggal dikeluarin aja. Wa tarki ma li nafsi min syahawati, dan meninggalkan sesuatu bagi nafsu daripada syahwat. Jadi meninggalkan syahwat-syahwat nafsu, tinggalin syahwat-syahwat nafsu, pengen ini pengen itu, tinggalin. Walaupun enggak ada dosa, tapi kalau kebanyakan khawatir ya, masuk ke dalam dosa. Ngobrol boleh nggak ngobrol? Boleh yang ngobrol, tapi kalau kebanyakan nyerempet ngomongin orang. Ya. Makan boleh, tapi kebanyakan jadi penyakit juga di samping itu, jadi males apa semua. Iya, kayak kita makan nasi dikit aja, 4 sendok aja, yang banyak lauknya man. Itu perut enakan. Oh, nasinya banyak, lauknya banyak, ya Allah, apalagi Ramadan. Ibarat bajai naik jembatan. Tidur juga, ya, boleh, tapi jangan kebanyakan tidur, jangan. Ya, jangan kebanyakan tidur, apalagi Ramadan kayak begini. Ya. Ibadah kita banyakin. Jangan ngobrol, jangan ngobrol lama-lama ngomongin orang. Ya. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatul qulubi. Maka syahwat nafsu, maksudnya memperturuti nafsu, memperturuti syahwat nafsu, ma'adzunubi, serta melakukan dosa-dosa, mujibatani qaswatul qulubi, itu keduanya mewajibkan keras hati. Jadi kalau kita nurutin nafsu, setelah kita berbuat dosa, itu akan keras hati. Di antara keras hati apa? Enggak mau dinasehatin.
Padahal yang nasihatin babanya, emaknya, gurunya. Tanda hatinya keras. Ya. Jangan sampai begitu. Jangan terletin syahwat nafsu, jangan ya. Berdosa, jangan berbuat dosa. Walaupun manusia nggak bisa berhindar dari dosa, tapi kita berusaha. Insya Allah, Allah izinkan. Ini dosa, jangan. Ini dosa, jangan. Ini dosa, jangan. Walaupun dosa kecil, nggak apa-apa dosa kecil lah, jangan. Kalau senantiasa dosa kecil jadi banyak, dan itu orang fasik. Ya. Jauhin, bahkan cita-citain enggak mau berbuat dosa haram, ya, enggak dosa, enggak. Masya Allah. Ya. Bahaya orang yang keras hati tuh lantaran dosa. Kenapa? Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya paling jauh hati manusia ya, daripada Tuhan kita yang Maha Penyayang adalah qalbun qasi, hati yang keras. Jadi orang yang hatinya keras itu orang yang paling jauh, hati yang paling jauh dari Allah. Kita pengennya dekat, ini jauh. Gara-gara apa? Tuh, hatinya keras. Tuh, banyak berbuat dosa. Jauhin sejauh-jauhnya dosa. Ini dosa. Memang kita ini bukan orang besar, kita ini bukan orang mulia, kita bukan anak orang mulia, bukan anak ustaz, bukan anak Pak Kiai, bukan anak Pak Habib, Pak Syarif, ya, ya, bukan anak ajengan. Kita anak orang biasa aja, tapi kita punya cita-cita yang mulia. Kita punya cita-cita yang hebat. Apa? Ingin menjauhkan dari dosa, ingin menjauhkan dari nafsu. Masya Allah. Entar Allah angkat. Kenapa? Karena orang mulia bukanlah keturunan, bukan, tapi orang mulia adalah yang takwa. Inna akramakum indallah atqakum, takwa. Tapi jangan juga sombong, ya. Walaupun lu anak kiai, gua bukan anak kiai, hembatan gua karena gua begini-gini. Ente paling rendah, ente sombong. Sombong tuh menghancurkan semua. Iblis kurang apa itu pinternya, kurang apa ibadahnya, lantaran sombong. Ana khairun minka, ya, saya lebih baik daripada engkau. Tuh kata iblis kepada Nabi Adam. Jangan sombong. Walaupun kita banyak ibadah, ingat, walaupun kita banyak ilmu, kadang tuh orang yang berilmu sombong. Hati-hati tuh. Udah jadi doktor sombong, jadi profesor sombong. Aduh, emang banyak begitu. Sombong tuh nyangkutnya di mana? Di orang-orang yang punya kelebihan. Waktu miskin tawadu. Karena apa yang disombongin? Udah kaya mau berjengkel. Sombongnya pantas ente mah miskin terus. Ya.
Ente miskin aja sombong, bagaimana kaya? Masih bodoh, tawadu, udah pintar, telak pinggang. Enggak ilmu umum, enggak ilmu agama. Hati-hati. Walau pintar, tawadu, rendah hati. Masya Allah. Bahkan kalau sampai kita dihina orang, padahal kita banyak tahu ini, banyak tahu itu. Kalau sampai kita dihina orang, dikata kita orang yang cemen, anak kemarin sore ilmunya cetek, dia menganggap mana-mana, namanya berhasil kita. Tingkat tawadu, enggak kelihatan kita, ilmu kita. Masya Allah. Bukan malah jadi marah. Ya. Lu lihat gua, jangan. Tetap tawadu, rendah hati. Man tawaddu'a lillah rafa'ullah. Siapa yang tawadu karena Allah, nanti Allah angkat. Jangan juga bilang gua sih tawadu aja. Tawadu enggak ngaku-ngaku. Begitu. Jangan sampai punya ilmu sombong, ini banyak begitu. Lihat orang yang punya ilmu banyak yang ngamal, ya orang yang punya ilmu ngamalin, apa punya ilmu nggak ngamalin? Hah? Mana banyakan? Nggak ngamalin. Sama orang kaya yang sedekah sama orang kaya yang pelit, mana banyakan? Hah? Yang pelit apa dermawan? Yang pelit. Sama, ngamalin ilmu pun begitu. Nah, orang yang punya ilmu banyak sombong, namanya nggak ngamalin ilmu. Tapi kalau ada orang punya ilmu banyak, seperti nggak punya ilmu banyak, karena tertutup sama perbuatannya, tertutup dengan ketawaduannya. Masya Allah, ini orang hebat nak. Tertutup dengan ketawaduannya, sehingga nggak kelihatan keilmuannya. Masya Allah, hati-hati dengan yang seperti itu. Saya ngaji sama guru saya, beliau itu baca kitabnya luar biasa. Oh, saya ngaji suka ditanya, apa nih bacanya man? Baru-baru saya jawab terus begini. Lama-lama saya sadar, ya Allah, apa maksudnya guru ya nanya mulu? Oh, Masya Allah. Boleh jadi beliau ingin menguji kita, dan itulah sifat ketawaduan beliau, bertanya sambil nguji kita. Jangan kita mangkak ketika kita ditanya, jangan. Ketawaduan beliau di situ. Hati-hati ketika kita sombong di depan orang yang tawadu, itu kelihatannya jelas kesombongan kita. Nah, setelah itu saya nggak mau lagi dan saya nggak jawab dah. Bagaimana guru aja dah. Masya Allah. Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'aniyati haitsu tukhlisu. Sekalian amal itu tidaklah bisa menyelamatkan illa ma'an niyati, kecuali bersama niat, haitsu tukhlisu, sekira ikhlas. Jadi kalau pengen amal bisa menyelamatkan kita, itu benerin niatnya ya, supaya ikhlas. Benerin, baru akan menyelamatkan kita. Biar benar niatnya.
Contoh kecil, kita minta maaf. Kita minta maaf sama siapa aja. Tapi di luar kita masih bela diri. Di depan beliau kita minta maaf, maafin saya. Ya. Tapi di belakang kita masih bela diri. Itu ya tidak bisa menyelamatkan kita. Dan orang yang kita minta maafin pun masih belum berasa keikhlasan kita, belum berasa kemurnian minta maaf kita. Jadi niatnya benerin, bener-bener ikhlas, baru akan menyelamatkan kita. Kalau kita nggak ikhlas minta maaf doang, dia belum enak maafin kita. Dan kita, kalau kita, dan begitu pula kalau kita yang dimintain maaf. Kalau ada orang minta maaf sama kita, jangan sampai kita enggak maafin. Kalau ada orang minta maaf sama kita, maafin. Enggak peduli di depan kita dia benar atau di belakang kita. Ya. Kalau dia udah minta maaf secara zahir, udah kita maafin. Di hatinya biar Allah aja yang nilai. Begitu. Karena di hati, karena hati itu bukan hak kita untuk menilai, itu hak Allah. Nahnu nahkumu bizawahirihi. Kami menghukumkan dengan yang zahir-zahirnya aja. Jadi kalau kita minta maaf, jadilah kita yang minta maaf benar. Di depannya minta maaf, di belakang pun kita minta maaf. Maksudnya benar gitu ya. Kalau kita yang dimintain maaf, kita harus maafin. Walaupun dia cuma di bibir saja, di hatinya wallahu alam. Itu sifat orang mulia begitu. Maafin semua. Orang sebesar apapun maafin. Tapi tetap kita berikan peringatan, kamu salah. Itu salah. Nggak boleh begitu. Haram itu. Ya. Fasahhi'in niyata qabla al-amal waqti biha makrunatan bil awali. Maka benarkanlah niat itu sebelum beramal. Jadi sebelum kita ngamal sebelum kita berbuat, benerin niat kita, pasang niat kita baik-baik. Niatnya apa? Karena Allah. Kamu belajar dari rumah ke sini, niatnya apaan? Mau belajar. Ya. Maka ketika niat kita dari rumah mau belajar, maka seluruh aktivitas kita adalah untuk belajar. Jangan untuk main-main. Maka oleh karena itu ya, Nabi memerintahkan apa? Supaya kita memperbaharui niat. Jadidu safinatakum, perbaharui olehmu kapal kamu. Maksudnya apa? Niat kamu. Perbaharui niat. Ini kita bangun tidur perbaharui niat mau belajar, bangun tidur perbaharui niat mau belajar, bangun tidur perbaharui niat mau belajar. Bukan untuk main, bukan. Sebab apa? Kalau niat itu nanti akan berpengaruh kepada perbuatan kita. Oh, ada niat, tinggal perbuatannya. Niat. Orang kalau niat nih, umpamanya niat pengen sembahyang, insya Allah bisa sembahyang. Tapi kalau nggak ada niat sama sekali, itu bisa nggak sembahyang. Sembahyang duha umpama, niat mau sembahyang, insya Allah bisa. Ini niat pengen berbuat. Tapi kalau nggak ada niat nggak bisa. Ngaji, ada niat pengen ngaji, walaupun jauh rumahnya sampai.
Tapi kalau nggak ada niat, walaupun deket, nggak ada niat nggak bisa. Jadi itu pengaruhnya niat hebat. Wa'ti makrunatan bil awali, datangkan olehmu dengan niat itu disertai dengan yang pertama, perbuatan. Jadi di pertama niatnya. Wa in tadum hay hatta balagta akhirah justa ahuzta sawaba kamilan fil akhirah. Dan jika senantiasa niat itu sehingga engkau sampai ya ke akhiratnya, huzta, ya sehingga engkau sampai ke akhirnya gitu ya. Jika senantiasa niatnya itu ya, hingga sampai akhirnya, sampai akhir amal, hatta balagot akhirah, sampai akhir amalnya, husta sawaba kamilan fil akhirah, maka engkau memperoleh pahala yang sempurna di akhirat. Hingga engkau memperoleh pahala, hal keadaannya pahala yang sempurna di akhirat. Jadi kalau kita niatnya yang bagus dari awal sampai akhir, itu pahalanya sempurna. Berarti kalau kita niatnya yang bagus dari akhir, dari tengah atau di akhir baru sadar, ya pahalanya sebagaimana niatnya. Begitu. Jadi dari awal niatnya biar bagus. Bagus niatnya, jangan sampai enggak. Wa niyatun wal qawlu summal amal bi ghairi wafqi sunnatin la takmul. Ya, wa niyatun wal qawlu summal amalu bi ghairi wafqin bil ghairi, ya enaknya wafqin jadi lebih wafqi di sini ya. Semua wafqi juga ya. Bi ghairi wafqi sunnatin la takmul. Ya, niat dan perkataan kemudian amal dengan tanpa sesuai sunnah, ya, la takmulu, itu tidak sempurna. Jadi niatnya, perkataannya, perbuatannya sesuaikan dengan sunnah, ikutin. Man lam yakun ya'lamu za falyas'al, ya, falyas'ali, ya. Man lam yajid mu'alliman falyarta'ali. Siapa yang tidak mengetahui ini, maka hendaklah dia bertanya kepada orang yang man lam yakun ya'lam, siapa yang tidak tahu ini, falyas'al, maka hendaklah bertanya. Man lam yajid, ya, orang yang tidak mendapati, hendaklah bertanya, ya, oleh orang yang tidak mendapati mu'aliman, seorang guru. Ya, man lam yakun ya'lam falyas'ali, gitu. Man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali. Siapa yang tidak mengetahui ini, maka hendaklah dia bertanya. Jadi kalau enggak tahu, nanya, jangan diam aja. Man lam yajid mu'alliman falyarta'ali. Ya. Siapa yang tidak mendapati seorang guru, maka hendaklah dia pergi mencari guru. Jadi kalau ada di dekat rumahnya ulama, ya ngaji kepadanya. Kalau enggak ada di rumah, pergi. Masya Allah, jangan sampai enggak. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu misal bina'i fawqa mau jinni yuj'alu. Wa ta'atun, ta'at, mimman haraman ya'kulu, daripada orang yang makan yang haram. Dia ta'at tapi makannya haram. Na'udzubillah.
Mislal bina itu seperti bangunan, fauqa maujin yuj'alu, seperti bangunan yang dibuat di atas ombak. Hancur, dibuat hancur, dibuat hancur, nggak bisa. Jadi jangan pernah makan yang haram, jangan pernah kamu ngambil punya orang, jangan. Kalau kamu ngambil punya orang seperti ini gambarannya, hancur, 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 hancur. Biar sedikit, yang penting punya sendiri. Biar sedikit, yang penting halal. Biar sedikit, yang penting Allah ridho, ya. Jangan banyak, Allah nggak ridho. Banyak haram, jangan. Biasain dari kecil begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin.